Tangerang Selatan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten serta wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, oleh Panitia Pemungutan Kecamatan Ciputat Timur yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Pondok Ranji Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Hadir dalam kegiatan ini, PPK Ciputat Timur, Panitia Pemilihan Kelurahan, Panwascam Ciputat Timur, perwakilan masing-masing kelurahan, Satpol PP, perwakilan Polsek Ciputat Timur dan tokoh masyarakat. Simulasi ini dilakukan serentak di tiap kecamatan sekota Tangerang Selatan, bertujuan untuk mensosialisasikan proses tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di tingkat KPPS agar berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan KPU. Berikut keterangan Ketua PPK Ciputat Timur Fadli Salam. Kita mempraktekkan terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan nanti ke teman-teman KPPS dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 November kita melaksanakan BIMTEK di masing-masing kelurahan. Berarti ini simulasi untuk Ciputat Timur ya semuanya ya? Ya ini petugasnya PPS Kecamatan Ciputat Timur semuanya. Ada berapa TPS Bang Fadli kalau untuk Ciputat Timur? TPS di Ciputat Timur ada 249 TPS. Tadi saya lihat ada sumpah ya, pemberian sumpah itu untuk apa? Itu nanti salah satu tahapan di tingkat KPPS sebelum kita melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, itu teman-teman petugas KPPS melaksanakan sumpah dan pembacaan fakta integritas sebelum kita buka TPS pagi hari jam 7 pagi. Tadi ada berapa orang peserta yang Peserta kita ada 60 orang dengan yang memilih dan tidak memilih. Jadi yang tidak memilih itu yang seperti saksi dan lain-lain yang dari KTP-nya kita anggap dari luar. Jadi kita real seperti pemungutan di TPS nanti tanggal 27 November. Fadli Salam selaku Ketua PPK Ciputat Timur menjelaskan, kita mempraktikkan terlebih dahulu bersama teman-teman PPS sebelum mengajarkan kepada kawan-kawan KPPS di tempat pemungutan suara. Untuk jumlah TPS sekecamatan Ciputat Timur ada 249 TPS, artinya kita perlu waktu untuk membimtek masing-masing KPPS mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 20 November mendatang di masing-masing kelurahan, tambahnya. Warga yang memiliki undangan pada Pilkada 2024 ini akan mencoblos untuk pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dengan kotak suara yang berbeda. Simulasi ini dilakukan seperti halnya di tempat pemungutan suara dengan sesungguhnya agar tidak ada perbedaan atau kekeliruan dalam proses pemungutan suara, dan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pemungutan suara dimulai dari pukul 7 WIB ditutup pukul 13 WIB, kemudian dilakukan penghitungan suara dari hasil kotak suara. Bagi kaum disabilitas, Ketua PPK menyampaikan, akan menyediakan petugas yang ditunjuk dalam pendampingan selama di dalam TPS sampai keluar selesai pencoblosan. Berikut keterangan tambahan dari Ketua Panwascam Ciputat Timur Robert Hardianto. Harapannya menjadi bahan rujukan buat kita yang di KPPS, khususnya di PPS ini dan PKD itu bisa mendistribusikan pengetahuan ini terkait dengan prosedur yang ada di TPS nanti, karena ini penting, karena kebanyakan orang itu kesalahan di TPS itu adalah menempatkan mana yang harus di luar kotak, di dalam kotak, bagaimana prosedurnya, terus orang datang itu ya pemilih kan kalau dikategorikan ada 3, satu yang DPT itu yang terdaftar, terus DPTB yang pindahan, terus DPK itu yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB seperti itu. Masing-masing kan punya kategori apa prosedurnya. Seperti itu prosedurnya. Kalau DPT itu dia bisa memilih dari jam 7 sampai jam 1. Kalau DPTB itu dimulai jam 10. Kalau DPK itu yang tidak termasuk DPTB itu mulai dari jam 12 sampai jam 1. Yang terakhir nih Ketua, kalau kita juga memilih lansia yang nggak bisa datang gimana Ketua? Oh, berkaitan dengan lansia, sebenarnya itu bisa KPPS atau Ketua KPPS bersama saksi dan sebagainya itu mendatangi ke rumah yang lansia, atau pada prinsipnya mereka tidak bisa hadir ke TPS. Itu bisa proaktif mendatangi dengan disaksikan seperti itu, dia bisa mencoblos. Kalau yang di rumah sakit itu gimana? Kalau di rumah sakit kan begini, ya memang sih karena pada prinsipnya kan sudah proaktif. Contoh misalnya di TPS dengan rumah sakit jaraknya jauh, makan waktu. Sementara kan
ada limit waktu berkaitan dengan TPS ini, ada limit waktu. Kalau misal perjalanannya jauh ya saya rasa ya gimana seperti itu, bukan berarti kita menghilangkan hak pilih orang tersebut seperti itu. Tetap hak pilihnya nggak hilang ya? Belum ada juga ya. Hak pilih mah ya konteks tadi misalnya rumah sakitnya jauh dari TPS seperti itu, rumah sakitnya jauh dalam keadaan tertentu ya mau nggak mau dia harus hadir. Atau kalau kita ke sono kan bisa menghambat waktu, bisa menghambat waktu, akhirnya prosedurnya jalannya bisa terlambat dan sebagainya. Ke lokasi dengan surat pindah milihnya. Terus kalau yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB itu dia datang cukup memberitahukan KTP-nya, menunjukkan. Kalau tidak ada KTP cukup KK. Yang penting usianya sudah 17 pada hari pemungutan suara. Untuk jamnya di Brebes nggak ada beda sama? Kalau yang KTP? Ya, kalau yang KTP itu jam 12 sampai jam 1. Oh, cuma 1 jam. Untuk waktunya ya, Pak Ketua ya. Waktunya. Seperti itu. Terima kasih Ketua ya. Iya, sama-sama. Siap, makasih, Pak. Sama-sama. Robert Hardianto yang juga hadir sebagai undangan pada simulasi ini memberikan keterangan tambahan, bahwa sebagai Panwascam hanya memastikan bahwa proses pencoblosan dilakukan dengan prosedur yang benar oleh KPPS. Perlu diperhatikan, pemilih itu dikategorikan menjadi 3 yaitu pemilih terdaftar, pemilih pindahan dan pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTB. Pemilih yang terdaftar DPT bisa melakukan pencoblosan dari jam 7 sampai 13, pemilih DPTB jam 10 sampai 13, dan pemilih DPK jam 12 sampai 13. Demikian laporan Entong dari kegiatan simulasi PPK Ciputat Timur.